Hai guys, welcome back to Irama Widya YouTube channel. So, gimana? Kalian sudah semakin pede belum mengerjakan soal matematikanya? Biar kita bisa bantu kamu lagi, yuk tulisin soal-soalnya di kolom komentar di bawah ini, supaya kita bisa membahasnya di konten berikutnya. So, don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya. And don't forget to share this video, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Irama Widya. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa nih like, nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan tulis di kolom komentar jika ada yang ingin kamu tanyakan. Oke, sekarang kita akan membahas 15 soal UTBK SBMPTN Soshum 2022. Tes potensi akademik sosial dan humaniora, khususnya pelajaran geografi. Nah, untuk kali ini saya akan membahas 5 soal terlebih dahulu. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas di video berikutnya. Nah, dalam rangka mempersiapkan UTBK di tahun ini, kamu harus sering berlatih mengerjakan contoh soal SBMPTN, dimulai dari sekarang, agar kamu bisa semakin percaya diri ketika menghadapi ujiannya nanti. Oke, langsung saja kita bahas soalnya satu persatu. Pertanyaan nomor 1. Wilayah Indonesia yang termasuk aman dari gempa bumi adalah pulau A. Bali, B. Sulawesi, C. Kalimantan, D. Seram, atau E. Papua. Oke, kata kunci soalnya adalah wilayah yang aman dari gempa bumi di Indonesia. Nah, secara geologi, letak Indonesia terletak di 3 lempeng tektonik besar. Kita lihat pada gambar. Nah, Indonesia berada pada 3 tumbukan lempeng tektonik dunia. Ada lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Nah, lempeng Indo-Australia ini bergerak ke arah utara, bertumbukan dengan lempeng Eurasian, sehingga lempeng Indo-Australia ini menunjam ke bawah lempeng Eurasia, sehingga menghasilkan zona subduksi. Nih, yang garis merah ini adalah wilayah-wilayah pertemuan lempeng yang rawan terhadap bencana gempa bumi. Bisa dilihat di mana zona merah ini mendekati beberapa pulau atau melewati beberapa pulau. Yang pertama ada Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua. Sementara kita lihat di sini Kalimantan relatif aman. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat pada gambar berikutnya. Nah, pada gambar terlihat di mana hasil ketiga tumbukan lempeng tadi ini menghasilkan zona penunjaman yang ditandai dengan warna ungu. Nah, zona penunjaman ini memiliki energi besar untuk terjadinya gempa bumi. Nah, jalur pertemuan lempeng ini berada di laut, sehingga jika terjadi gempa bumi akan berpotensi terhadap terjadinya tsunami di Indonesia. Sehingga selain gempa bumi, Indonesia juga rawan terhadap terjadinya gempa bumi. Oke, selain dari zona penunjaman, Indonesia juga memiliki banyak sesar aktif yang ditandai dengan warna merah. Nah, sesar aktif ini juga berpotensi menimbulkan gempa bumi. Bisa dilihat pada peta di mana hanya Pulau Kalimantan yang relatif aman. Jadi jawaban yang tepat adalah C, Kalimantan. Oke, kita ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya adalah soal nomor 2. Peristiwa alam seperti awan, hujan, dan petir yang berlangsung di atmosfer terjadi pada lapisan
A. Ionosfer, B. Tropopause, C. Stratosfer, D. Ozon, E. Troposfer. Oke. Kata kuncinya adalah peristiwa alam seperti awan, hujan, dan petir di atmosfer itu berlangsung pada lapisan apa? Ingat, bumi ini diselimuti oleh atmosfer yang terdiri dari 5 lapisan. Apa saja? Kita lihat pada gambar. Yang pertama ada lapisan troposfer, yang kedua ada lapisan stratosfer, yang ketiga ada lapisan mesosfer, yang keempat lapisan termosfer, dan yang kelima lapisan eksosfer. Nah, jawaban yang tepat adalah lapisan troposfer, karena lapisan ini lapisan yang paling mendekati dengan permukaan bumi, di mana gejala cuaca dan iklim terjadi, seperti yang tadi disebutkan pada soal, yaitu awan, hujan, dan petir. Oke, kita perbesar gambarnya. Nah, ini merupakan ilustrasi dari gambar atau lapisan troposfer. Bisa dilihat di mana pada lapisan ini terdapat beberapa gejala cuaca seperti perawanan dan terjadinya hujan, petir, atau angin. Selain itu, lapisan ini juga merupakan lapisan aman untuk penerbangan pesawat. Kemudian, untuk opsi lainnya, kita bahas secara singkat saja. Yang pertama ini ada lapisan stratosfer. Stratosfer ini merupakan lapisan kedua dari atmosfer. Nah, lapisan ini berfungsi sebagai pelindung dari gelombang radiasi ultraviolet yang menuju bumi. Nah, pada lapisan stratosfer ini terdapat lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini yang nantinya akan menyerap radiasi ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari sehingga tidak sampai ke bumi. Kemudian selanjutnya ada lapisan mesosfer. Lapisan ini berfungsi sebagai penghancur meteor. Karena ketika meteor masuk ke lapisan mesosfer, meteor-meteor ini akan terurai menjadi partikel yang lebih kecil sehingga tidak sampai ke permukaan bumi. Selanjutnya, lapisan termosfer. Lapisan ini merupakan lapisan yang berfungsi sebagai pemantul gelombang radio atau televisi ke permukaan bumi. Jadi, di lapisan termosfer ini terjadi ionisasi partikel sehingga akan memberikan efek pada perlambatan atau pemantulan gelombang radio, baik itu gelombang radio dengan frekuensi rendah maupun tinggi. Selain itu, jika penduduk yang ada di kutub utara nih biasanya suka melihat terjadinya cahaya aurora. Nah, ini aurora ini yang disaksikan oleh manusia di bumi ini terjadi pada lapisan termosfer. Selanjutnya terakhir ada lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer ini merupakan lapisan terakhir. Nah, lapisan ini merupakan lapisan hampa udara, di mana lapisan ini biasanya terdapat satelit-satelit yang diluncurkan dari bumi. Oke, cukup jelas. Untuk soal nomor 2, jawabannya adalah troposfer, yaitu lapisan yang paling bawah, lapisan di mana tempat terjadinya gejala cuaca. Oke, next, nomor 3. Soal nomor 3 ini termasuk soal hitungan. Pada suhu udara normal, banyaknya uap air dalam 1 meter kubik udara adalah 17 gram. Jumlah air yang dikandung udara pada temperatur 26 derajat Celcius adalah 25 gram. Kelembapan relatif udara tersebut adalah A. 68%, B. 6,8%, C. 0,07%, D. 0,68%, atau E. 0,068%. Soal nomor 3 masih berkaitan dengan unsur-unsur cuaca iklim, salah satunya mengenai kelembapan udara. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu kelembapan relatif udara.
Nah, di sini sudah ada perhitungan secara singkat. Diketahui 1 meter kubik udara pada suhu normal terdapat uap air sebanyak 17 gram. Di sini ya. Kemudian, pada suhu 26 derajat tersebut, udara dapat menampung uap air sebanyak 25 gram. Ini ya. Nah, ditanyakan RH atau kelembaban relatif, atau bahasa Inggrisnya relative humidity. Apa itu kelembaban relatif? Nah, teman-teman, kelembaban relatif itu perbandingan antara kelembapan aktual dengan kapasitas udara untuk menampung uap air. Tadi kelembapan aktualnya berapa? 17 gram ya. Kemudian kapasitas udara untuk menampung uap airnya berapa tadi? 25 gram ya. Oke. Sekarang kita masuk ke rumus. Rumusnya ini sangat mudah dihafal sekali, yaitu untuk rumus kelembaban relatif atau RH ini, yaitu RH sama dengan EA dibagi ES dikali 100%, di mana EA adalah kelembaban aktual atau tekanan uap air aktual, sementara ES ini yaitu kapasitas udara untuk menampung air atau tekanan uap air jenuh. Tadi sudah diketahui ya, berarti EA-nya berapa? Tekanan uap air aktualnya berapa? 17 gram ya. Kita tulis 17 gram dibagi tekanan uap air jenuhnya atau kapasitas udara untuk menampung uap air dibagi tekanan uap jenuh. Tadi tekanan uap jenuhnya berapa? 25 gram ya. Dikali 100%. Ini sangat mudah sekali ya. 17 dibagi 25 berapa? 0,68 dikali 100. 0,68 kali 100 yaitu 68%. Jadi kelembaban relatif udara tersebut adalah 68%. Jadi jawabannya A ya, mudah teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke nomor 4. Jalur kerjasama ekonomi dari 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura disebut A. NAFTA, B. AFTA, C. ECOSOC, D. SIJORI, atau E. MEE. Oke, untuk menjawab soal ini kita bahas satu persatu opsinya. Yang pertama itu NAFTA. Apa itu NAFTA? Ada yang tahu? Nah, NAFTA atau North American Free Trade Agreement yaitu organisasi ekonomi regional di kawasan Amerika Utara. Nah, anggotanya siapa aja? NAFTA ini terdiri dari 3 anggota negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. NAFTA ini didirikan pada tanggal 17 Desember 1992. Jadi, opsi A tidak tepat. Yang kedua, AFTA. AFTA yaitu ASEAN Free Trade Area. AFTA merupakan salah satu organisasi di kawasan ASEAN, khususnya di bidang perdagangan dan ekonomi. AFTA ini berdiri pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura pada sidang KTT ASEAN keempat. Nah, AFTA ini merupakan bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN berupa kesepakatan agar tercipta situasi perdagangan yang seimbang dengan penurunan tarif barang dagang serta pajak bagi negara-negara di Asia Tenggara. Berarti anggotanya ini merupakan anggota
yang termasuk ke dalam ASEAN. Berarti opsi B kurang tepat ya. Yang ketiga yaitu ECOSOC. Apa itu ECOSOC? ECOSOC atau The United Nations Economic and Social Council. ECOSOC ini merupakan salah satu badan atau organisasi di bawah PBB yang bergerak di bidang politik, hubungan internasional, sosial, perdagangan, dan ekonomi. Jadi opsi C kurang tepat. Kemudian SIJORI, nah ini SIJORI ini singkatan dari Singapura Johor Riau. SIJORI atau disebut juga Segitiga Pertumbuhan Singapura, Malaysia, dan Indonesia yang merupakan organisasi yang bekerja sama dalam bidang ekonomi. Nah, organisasi ini, teman-teman, dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ketiga negara tersebut berdasarkan keunggulan masing-masing. Nah, ini berarti jawaban yang tepat ya. Nah, di mana keunggulan Singapura yaitu di bidang teknologi dan menyediakan modal. Teknologi dan modal. Kemudian ada Malaysia. Kelebihan dari Malaysia ini memiliki pasar. Kemudian Indonesia menyediakan lahan dan tenaga kerja. Jadi jawaban yang tepat adalah D ya. Jalur kerjasama ekonomi dari tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura disebut SIJORI atau disebut juga Segitiga Pertumbuhan Singapura, Malaysia, Indonesia, di mana organisasi ini dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ketiga negara tersebut dengan mengandalkan keunggulannya tadi, yaitu Singapura menyediakan teknologi dan modal, Malaysia memiliki pasar, dan Indonesia menyediakan lahan serta tenaga kerja. Kemudian untuk opsi E yaitu MEE atau disebut juga Masyarakat Ekonomi Eropa, merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang penyatuan ekonomi negara-negara anggotanya, yang sekarang lebih dikenal dengan nama Masyarakat Eropa. Cukup jelas ya. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban D, SIJORI. Soal nomor 5. Perluasan tambak dengan menghilangkan pohon-pohon bakau akan berakibat A. Terjadinya akresi, B. Arus sejajar pantai, C. Pelurusan garis pantai, D. Terjadi abrasi pantai, atau E. Produktivitas tambak menurun. Nah, teman-teman, di sini kata kuncinya adalah menghilangkan pohon bakau. Nah, seperti kita ketahui, tanaman bakau yang ada di sepanjang pinggir pantai ini berguna untuk memecah gelombang air laut sehingga gelombang yang datang tidak cukup kuat untuk mengakibatkan pengikisan pantai. Nah, pengikisan pantai ini dinamakan dengan abrasi. Jadi, jawaban yang tepat adalah ketika pohon-pohon bakau ini dihilangkan untuk perluasan tambak, maka akan terjadi abrasi pantai. Nah, sudah tadi disebutkan ya, abrasi pantai itu, oke, kita jelaskan secara singkat. Abrasi pantai ini merupakan pengikisan tanah atau batuan yang diakibatkan oleh terjangan gelombang laut. Jadi, ketika pohon-pohon bakau ini dihilangkan, maka terjangan ombak akan langsung menghantam garis pantai yang akan mengakibatkan terjadinya pengikisan garis pantai. Cukup jelas ya teman-teman? Sekian pembahasan soal kali ini. Untuk soal-soal selanjutnya, kita akan bahas di video berikutnya. Untuk itu nih teman-teman, jangan lupa like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan teman-teman, jika ada yang ingin teman-teman diskusikan atau tanyakan, nih tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah ini.
Nanti pertanyaan dari teman-teman akan kita diskusikan bersama melalui video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Well, pembahasan soalnya is super clear and easy. Pastinya kamu udah lebih paham dong mengerjakan soal-soal seperti ini. So, to let you guys understand better about the questions, jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya. And don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu gak ketinggalan nonton video berikutnya. So, see you guys in the next video. Bye-bye!